Apakah mengeluh itu boleh? Pernah nggak sih kamu duduk di kafe, menatap kopi panas, sambil berpikir, dunia ini salah terus. Kenapa semua merepotkan? Alarm berbunyi terlalu pagi. Bos cerewet. Dan kamu bertanya, apakah mengeluh itu boleh? Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka insight santai tapi serius seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan konten reflektif dan humoris selanjutnya. Mengeluh adalah aktivitas manusia yang sangat alami. Bayangkan bayi menangis, orang dewasa mendesah di kantor, atau temanmu yang bilang, hidup ini susah, saat kopi tumpah. Semua itu bentuk ekspresi diri, tanda tubuh dan pikiran ingin melepaskan tekanan. Secara ilmiah, mengeluh bisa menurunkan hormon stres, kortisol, sehingga tubuh merasa lega. Tapi ada aturan tak tertulis, dosisnya harus pas. Terlalu sering mengeluh bisa membuat otak terbiasa negatif. Peneliti menyebut ini negativity bias, otak lebih cepat menangkap hal negatif daripada positif. Ketika kamu mengeluh soal rapat panjang di kantor, temanmu merespons, iya nih, rapat terlama di dunia. Mungkin setara menonton Lord of the Rings trilogi tanpa jeda toilet. Kalian tertawa, energi negatif berkurang, rapat terasa lebih ringan. Fenomena ini disebut koruminasi. Berbagi keluhan dengan orang yang memahami situasi bisa menurunkan stres, selama tidak berlebihan. Kalau kamu mengeluh di media sosial tiap detik, efeknya berbeda. Algoritma dan teman bisa terjebak dalam spiral negatif. Media sosial akan menampilkan keluhan-keluhan dalam timeline-mu. Jadi, mengeluh itu boleh, tapi konteks dan cara menyalurkannya menentukan hasilnya. Sekarang begini. Bayangkan printer mogok tepat saat deadline, macet di jalan, kopi tumpah tepat di keyboard. Reaksi spontan, menggerutu. Tapi tarik napas, dan katakan dalam hati, oke, aku boleh kesal, tapi mari cari solusi. Stres berkurang, fokus meningkat, dan dokumen tetap terselamatkan. Humor bisa membantu. Misalnya bayangkan bosmu sebagai karakter kartun lucu, atau printer mogok sebagai bos jahat dari video game favoritmu. Tiba-tiba frustasi berubah jadi hiburan mini. Mengeluh sendirian di kamar sambil scroll sosial media, misalnya. Mood bisa langsung turun karena emosional kontagion. Tapi jika kamu menambahkan twist lucu, misal menulis status, macet di jalan, tapi setidaknya aku nggak terjebak di lift tanpa sinyal, stres bisa berkurang. Kalau kamu menemukan konten ini lucu atau relatable, ingat untuk like dan subscribe supaya aku bisa terus membuat konten seperti ini. Kita lanjutkan. Neuropsikologi menunjukkan bahwa mengeluh sambil bercanda atau menulis jurnal melepaskan dopamin dan oksitosin. Subjektifnya, rasanya enak dan lucu. Objektifnya, tubuh mendapat manfaat nyata, penurunan kortisol, mood lebih baik, dan fokus meningkat. Jadi jika aku boleh berpendapat, tulis keluhanmu di buku harian dengan twist lucu. Alih-alih menulis, rapat membosankan. Tulis, rapat membosankan, tapi amigdalaku dapat latihan kardio gratis. Dengan cara ini, pengalaman negatif berubah menjadi refleksi, humor, dan pembelajaran. Tambahkan humor sehari-hari, seperti alarm pagi terlalu keras, bayangkan alarm itu ninja yang menendang wajahmu. Kopi tumpah, bayangkan kopi itu lava magis dari planet lain. Email kantor numpuk, bayangkan email itu zombie kecil yang menunggu untuk dikalahkan. Dengan humor kecil ini, bisa menjadi terapi emosional instan. Mengeluh dan bersyukur adalah dua sisi koin yang sama. Mengeluh memberi outlet emosi, bersyukur memberi perspektif. Penelitian psikologi positif menunjukkan menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari bisa menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Setelah hari panjang penuh keluhan, catat 1 hal yang membuatmu tersenyum. Misalnya, meski laptop lambat, kopi tetap hangat, meski macet, lagu favorit menemanimu, atau meski printer mogok, minimal tidak ada alien menyerbu kantor. Ya enggak? Dengan keseimbangan ini, mengeluh tetap boleh, tapi disertai kesadaran akan hal-hal baik yang kita miliki. Di era digital, mengeluh punya konsekuensi baru. Setiap status atau tweet yang memprotes bisa tersebar cepat, mempengaruhi teman, follower, bahkan algoritma. Apakah kita siap kehilangan pertemanan? Kamu juga bisa menambahkan humor digital. Mengeluh di grup WhatsApp, bayangkan setiap emoji, senyum, itu sebagai senjata rahasia yang menembus otakmu. Reply komentar negatif, bayangkan sedang duel dengan karakter kartun mini. Jadi apa refleksi akhirnya? Mengeluh boleh, tapi dengan kesadaran, konteks, dosis, dan humor.
Dengan cara ini, mengeluh menjadi alat refleksi, humor, dan pembelajaran. Jadi, tarik nafasmu, tersenyumlah, catat satu hal yang perlu untuk disyukuri, dan hadapi hari berikutnya dengan energi positif. Akhirnya, kalau narasi ini membantu kamu memahami bahwa mengeluh itu boleh, tapi dengan seni, kesadaran, dan humor, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Setiap klik adalah energi positif untuk terus menghadirkan konten reflektif, lucu, dan sekaligus ilmiah.